Baik, perkenalkan nama saya Bernadette Dayang Cantika, NIM 20104171154, kelas A2 mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Baik, di sini saya akan menjawab ujian akhir semester saya. Baik, yang bagian A. Yang pertama, langkah-langkah dalam metode Hungarian itu adalah yang pertama, setiap elemen pada setiap baris matriks biaya dikurangi dengan elemen terkecil. Yang kedua, setiap elemen pada setiap kolom dari matriks yang diperoleh dari langkah pertama dikurangi dengan elemen terkecil. Yang ketiga, buat sesedikit mungkin garis vertikal atau horizontal yang melewati semua elemen 0. Apabila jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, maka tabel sudah optimum. Tetapi jika belum, maka lanjutkan langkah berikutnya. 4. Pilih elemen terkecil dari matriks yang diperoleh pada langkah 3 yang tidak dilewati garis. Gunakan elemen tersebut untuk mengurangi elemen yang tidak dilewati garis, dan untuk menambah elemen dilewati garis 2 kali. Ulangi langkah 3 sampai tabel optimum. Kelima, alokasikan petugas-petugas tersebut pada tugas yang sesuai. Antrian terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan dengan kebutuhan yang seimbang untuk melayani. Antrian juga sering terjadi karena perbedaan waktu antar kedatangan dan layanan yang berbeda. Langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah minimasi. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, melakukan pengurangan baris dengan cara yang pertama, memilih nilai terkecil setiap baris. Yang kedua, seluruh elemen dalam tiap baris dicari selisihnya dengan nilai minimum dalam baris yang sama, sehingga diperoleh reduced cost matrix atau matriks biaya yang telah dikurangi. Melakukan pengurangan kolom berdasarkan tabel langkah 1. Yang pertama, pilih biaya terkecil setiap kolom. Yang kedua, seluruh elemen dalam tiap kolom dicari selisihnya dengan nilai minimum dalam tiap kolom yang sama, sehingga diperoleh matriks total opportunity cost. Nah, untuk langkah-langkah menyelesaikan masalah maksimasi yaitu yang pertama, melakukan pengurangan garis dengan cara yang pertama, memilih nilai terbesar setiap baris. Yang kedua, seluruh elemen dalam setiap baris dicari selisihnya dengan nilai maksimum dalam baris yang sama, sehingga menghasilkan matriks opportunity loss. Yang kedua, melakukan pengurangan kolom, yaitu adalah yang pertama, pilih biaya terkecil setiap kolom. Yang kedua, seluruh elemen dalam tiap kolom dicari selisihnya dengan nilai minimum dalam tiap kolom yang sama, sehingga diperoleh matriks total atau opportunity cost. Yang ketiga, membentuk penugasan optimum. Prosedur praktis untuk melakukan tes optimalisasi adalah dengan menarik sejumlah garis minimum horizontal atau vertikal untuk meliputi seluruh elemen bernilai 0 dalam total opportunity cost matrix. Jika jumlah garis sama dengan ukuran matriks, maka penugasan telah optimal. Jika tidak, maka harus direvisi. 4. Melakukan revisi tabel. Yang pertama itu untuk merevisi total opportunity loss. Pilih angka terkecil yang tidak meliputi atau dilewati garis. Yang kedua, kurangkan angka yang tidak dilewati garis dengan angka terkecil. Yang ketiga, tambahkan angka yang terdapat pada persilangan garis dan dengan angka terkecil. Yang keempat, kembali ke langkah ketiga. Baik, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan bagian B, yaitu yang pertama studi kasus 1. Dengan soal diketahui masalah penugasan produksi kue perusahaan si Coco yang mana dibantu oleh 4 karyawan, diantaranya Pak Ijo, Pak Ijah, Wanto, dan Wanti yang akan diberdayakan di bagian adonan, memasak, memotong, atau membentuk dan mengemas dengan rincian upah per hari 1.000 sebagai berikut. Ini adalah tabel penugasannya. Tentukan pengalokasian optimal pekerjaan ke karyawan agar diperoleh biaya upah paling murah. Selesaikan masalah penugasan di atas menggunakan metode Hungarian. Baik, saya akan menjawab dengan metode meminimalkan. Langkah pertama, mencari biaya terkecil untuk setiap baris, kemudian digunakan untuk mengurangi semua biaya yang ada di baris yang sama. Kita akan mencari biaya terkecil dahulu untuk setiap baris dan kemudian digunakan untuk mengurangi semua biaya yang ada di baris yang sama tersebut. Kita lihat pada tabel ini untuk di baris Pak Ijo yang terkecil adalah 50. Pak Ijah 45, Wanto 50, Wanti 40. Selanjutnya di sini kan ada angka 65.
Jadi kita kurangkan semua angka ini dengan angka terkecil tadi, yaitu 50. Jadi 50 kurang 65, 15. 50 kurang 50, 0. 50 kurang 60, 10. 50 kurang 70, 20. Lanjut pada seterusnya dilakukan hal yang sama. 55 kurang 45 sama dengan 10. 45 kurang 45, 0. 45 kurang 60, 15. 45 kurang 55 sama dengan 10. Lanjut pada baris ketiga, yaitu 50 kurang 50 sama dengan 0, 50 kurang 60 sama dengan 10, 50 kurang 75 sama dengan 25, 50 kurang 70 sama dengan 20. Nah, pada yang keempat ini, 40 kurang 40 sama dengan 0, 40 kurang 55, 15, 40 kurang 65, 25, 40 kurang 60, 20. Untuk selanjutnya, kita cek bahwa memastikan setiap baris atau kolom yang sudah memiliki nilai 0 atau belum, ternyata di memotong dan mengemas ini belum ada nilai 0. Jadi kita harus mencari nilai 0 untuk kedua kolom tersebut. Lalu langkah selanjutnya akan mengurangi nilai yang ada di kedua kolom tersebut. Langkahnya sama seperti yang dilakukan pada langkah awal tadi. Seperti di sini, angka yang paling terkecil itu adalah 10. Dan di mengemasi juga 10. Sama. Lalu kita kurangkan saja semuanya dengan nilai 10. 10 kurang 10 sama dengan 0. 15 kurang 10 sama dengan 5. 25 dikurang 10 sama dengan 15. 25 dikurang 10 sama dengan 15. 10 dikurang 10 sama dengan 10. 20 dikurang 10 sama dengan 10. 10 kurang 10, 0. 20 kurang 10, 10. 20 kurang 10, 10. Dan hasilnya ini. Lanjut pada langkah ketiga, yaitu memastikan atau mengecek lagi tabel penugasan apakah sudah memiliki nilai 0 yang sesuai dengan jumlah sumber daya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya. Langkah 4. Karena belum optimal, maka langkah selanjutnya adalah menarik garis yang menghubungkan minimal 2 buah nilai 0. Lanjut di sini, di baris Pak Ijo memiliki 2 0. Jadi, boleh dicoret. Begitu juga di Pak Ijah, memiliki 2 0 boleh dicoret. Langkah kelima, perhatikan nilai-nilai yang belum digaris. Pilih nilai yang paling kecil. Kemudian nilai tersebut digunakan untuk mengurangi nilai-nilai lain yang belum terkena garis. Dan gunakan untuk menambah nilai-nilai yang terkena garis ganda. Jadi di sini nilai yang terkecil itu adalah 10. Setelah dikerjakan, dan inilah hasilnya. Dan tabel ini sudah memenuhi nilai 40. Jadi dapat disimpulkan, Pak Ijo dialokasikan pada tugas memotong, Pak Ija dialokasikan pada tugas memasak, Wanto dialokasikan pada tugas adonan, Wanti dialokasikan pada tugas pengemas. Nah, skedulnya penugasannya, Pak Ijo untuk memotong 60, Pak Ija untuk memasak 45, Wanto untuk adonan 50, Wanti untuk mengemas 60. Jadi jumlah biayanya itu adalah 215. Maka pengalokasian optimal pekerjaan terhadap 4 karyawan adalah 215 dikali 1000 sama dengan 215.000 per hari. Baik, kita lanjut pada studi kasus 2. Dengan soal perusahaan mempunyai 5 orang karyawan yang akan ditugaskan di 5 kota, yaitu A, B, C, D, dan E. Perkiraan hasil penjualan yang akan dicapai dengan menggunakan metode Hungarian yaitu sebagai berikut. Ini adalah tabelnya. Jadi saya akan menjawab dengan metode maksimasi. Langkah pertama, jadi di baris Ali, nilai yang besar atau yang maksimal yaitu adalah 15. Baris Badu, nilai yang terbesar adalah 15. Painem, nilai yang terbesar adalah 12. Siti, nilai yang terbesar adalah 16. Dan Pak Ijo, nilai yang terbesar adalah 17. Jadi, kita kurangi 10 ini dikurang 15 ini. Dengan sama dengan 5. 12 dikurang 15 sama dengan 3.
10 dikurang 15 sama dengan 5. 8 dikurang 15, 7. 15 kurang 15, 0. Dan seterusnya seperti itu dikurangi dengan nilai yang terbesar. Dan hasilnya seperti ini. Langkah kedua, mencari nilai minimum pada masing-masing kolom, kemudian dikurangkan dengan seluruh elemen dalam setiap kolom dengan elemen terkecil dari kolom tersebut. Jadi, jika kita tadi memilih nilai yang terbesar atau maksimum, sekarang kita memilih nilai terkecil atau minimum. Pada kolom singkawang, ada 1, landak 1, pemangkat 3, mempawah 0, semparut 0. Lalu kita kurangkan nilai yang terkecil tadi pada setiap kolom tadi. Nah, ini hasilnya, yaitu seperti 5 kurang 1, 1 kurang 1, 3 kurang 1, 3 kurang 1, 7 kurang 1. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu kita coret di mana letak 0 yang terbanyak secara horizontal ataupun vertikal. Di sini bagian semparut ada 3 0, kita garis. Bagian badu kita garis juga. Bagian siti kita garis juga. Dan bagian paijo juga ada 2 0, kita garis juga. Lalu kita lihat nilai terkecil yang tidak dicoret, yaitu ada 2. Jadi yang tidak tercoret kita kurangkan 2, sedangkan yang sudah tercoret tidak perlu dikurangkan lagi, dan yang berpotongan kita tambahkan nilai terkecil yaitu 2. Jadi diperoleh nilai 4 dikurang 2 sama dengan 2. 2 dikurang 2, 0. 2 dikurang 2, 0. 7 dikurang 25, 0 dikurang ini tetap 0 ya. Nah, di bagian di sini masih angkanya. Dan di sini mengapa menjadi 4? Karena 2 ini tadi di garis yang berpotongan. Jadi kita tambah 2 menjadi 4. Begitu juga seterusnya. Jadi ini adalah hasilnya. Jika sudah seperti ini, kita bisa menggaris lagi dengan 0 yang terbanyak. Bagian ali ini 0-nya ada 3, jadi kita garis. Bagian painem kita garis. Bagian siti juga kita garis. Bagian singkawang kita garis juga. Dan bagian mempawah kita garis. Pemangkat kita garis. Dan inilah setelah seperti yang jika sudah tepat. Nah, setelah seperti ini, jika garis pada garis, jumlah garis pada kolom sudah sama, maka sudah kita menyatakan sudah optimal. Jadi kesimpulannya, schedule penugasan optimal. Schedule penugasannya ali ke landak, badu 12, badu ke singkawang 14, painem ke semparut 12, siti ke mempawah 16, paijo ke pemangkat 14. Jadi jumlahnya adalah 68. Baik, lanjut pada soal bagian C. Video pertama berjudul tentang teori antrian, yaitu struktur dasar antrian. Pembicara dari video tersebut adalah Mukti Ratnasari, SEMSC. Yang dijelaskan dari video tersebut adalah tentang apa itu teori antrian. Teori antrian membuat studi matematika dari antrian atau garis tunggu, di mana garis tunggu adalah suatu fenomena umum yang terjadi karena permintaan sekarang untuk dilayani melebihi kapasitas sekarang untuk dilayani. Nah, penyebab munculnya antrian itu karena kebutuhan melebihi kemampuan fasilitas pelayanan. Dampak dari kebutuhan layanan lebih besar daripada kemampuan fasilitas pelayanan adalah akan sering timbul antrian dan akan hilangnya konsumen dan perusahaan rugi. Tujuan dari penggunaan teori antrian adalah untuk merancang fasilitas pelayanan untuk mengatasi permintaan pelayanan yang berfluktuasi secara random dan menjaga keseimbangan antara biaya pelayanan dan biaya yang diperlukan selama antri. Nah, ada struktur dasar antrian. Struktur dasar antrian itu terdiri dari sumber atau input, kemudian antrian, pelayanan, kemudian dikeluarkan.
Pelajaran yang dapat saya peroleh dari menonton video tersebut adalah saya menjadi tahu tentang teori antrian dan apa itu struktur teori antrian. Dan menurut saya, pelajaran ini sangat penting karena dengan adanya materi ini kita tahu fenomena umum yang terjadi karena permintaan sekarang untuk dilayani melebihi kapasitas. Manfaat yang saya dapat dari video tersebut adalah sangat menambah wawasan dan pola pikir kita tentang terhadap teori antrian ini. Dan untuk menerapkan teori-teori yang dijelaskan tersebut adalah kita harus menerapkan hal-hal yang positif telah disampaikan untuk bisa menjadi yang terbaik dan berguna untuk kita. Nah, untuk video kedua berjudul tentang metode penugasan minimasi. Pembicara dari video tersebut adalah Anya Nuria Manikam. Yang dijelaskan dari video tersebut adalah apa sih itu metode penugasan? Metode penugasan adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan alokasi optimal dari berbagai macam sumber daya yang produktif. Nah, langkah-langkahnya yang pertama itu melakukan pengurangan baris dengan cara memilih nilai terkecil setiap baris dan seluruh elemen dalam tiap baris dicari selisihnya dengan nilai minimum dalam baris yang sama sehingga diperoleh reduced cost matrix atau matriks biaya yang telah dikurangi. Yang kedua itu melakukan pengurangan kolom. Nah, yaitu ada pilih biaya terkecil setiap kolom. Yang kedua, seluruh elemen dalam tiap kolom dicari selisihnya dengan nilai minimum dalam tiap kolom yang sama sehingga diperoleh matriks total opportunity cost. Nah, pelajaran yang dapat saya peroleh dari video tersebut adalah saya jadi mengetahui dan bagaimana cara mengerjakan dari materi penugasan minimasi ini. Dan semua materi ini bisa menambah wawasan yang sangat luas bagi saya. Nah, manfaat yang saya dapat dari video tersebut adalah saya bisa mengetahui bagaimana sih langkah-langkah dalam mengerjakan materi penugasan minimasi ini dengan secara jelas. Saya bisa tahu tentang apa itu penugasan minimasi. Baik, video ketiga itu adalah berjudul tentang metode assignment atau penugasan. Pembicara dari video tersebut adalah Dr. Beni Ostanabana SPI MSI dan Dr. Yesi Dewitasari SPI MSI. Yang dijelaskan dari video tersebut adalah materi penugasan. Sering kita memberikan penugasan kepada seseorang pada suatu pekerjaan yang berbeda-beda dan perlu memberi posisi yang tepat bagi orang tersebut untuk menghasilkan pekerjaan yang tepat. Nah, penugasan tersebut untuk tujuan waktu, biaya murah, pekerjaan baik, dan sebagainya. Metode penugasan merupakan metode yang digunakan dalam riset operasional. Metode penugasan merupakan metode yang digunakan untuk mengalokasikan tugas secara optimal, baik itu dalam masalah maksimasi maupun minimasi. Nah, langkah-langkah dari masing-masing maksimasi dan minimasi adalah minimasi. Langkah-langkahnya itu yang pertama lakukan pengurangan baris dengan cara memilih nilai terkecil setiap baris. Yang kedua, seluruh elemen dalam tiap baris dicari selisihnya dengan nilai minimum dalam baris yang sama, sehingga diperoleh reduced cost atau matriks biaya yang dikurangi. Yang kedua itu melakukan pengurangan kolom. Nah, yang itu adalah ada pilih biaya terkecil setiap kolom. Yang kedua, seluruh elemen dalam tiap kolom dicari selisihnya dengan nilai minimum dalam tiap kolom yang sama, sehingga diperoleh matriks total opportunity cost. Maksimasi itu langkah-langkahnya yaitu adalah yang pertama, melakukan pengurangan baris dengan cara yang pertama memilih nilai terbesar setiap baris. Yang kedua, seluruh elemen dalam tiap baris dicari selisihnya dengan nilai maksimum dalam baris yang sama, sehingga menghasilkan matriks opportunity loss. Nah, yang kedua itu melakukan pengurangan kolom. Ada yang pertama itu pilih biaya terkecil setiap kolom. Yang kedua, seluruh elemen dalam tiap kolom dicari selisihnya dengan nilai minimum dalam tiap kolom yang sama, sehingga diperoleh matriks total atau opportunity cost. Yang ketiga, membentuk penugasan optimum. Prosedur praktis untuk melakukan tes optimalisasi adalah dengan menarik sejumlah minimum garis horizontal atau vertikal untuk meliputi seluruh elemen bernilai 0 dalam total opportunity cost matrix. Jika jumlah garis sama dengan ukuran matriks, maka penugasan telah optimal. Jika tidak, maka harus direvisi. Yang keempat itu melakukan revisi tabel. Ada untuk merevisi total opportunity loss, pilih angka terkecil yang tidak terliput garis. Yang kedua itu kurangkan angka yang tidak dilewati garis dengan angka terkecil. Yang ketiga, tambahkan angka yang terdapat pada persilangan garis dengan angka terkecil. Yang keempat, kembali ke langkah ketiga.
Nah, pelajaran yang saya dapat dari video tersebut adalah saya menjadi tahu tentang apa itu penugasan yang dibagi menjadi minimasi dan maksimasi. Dan pelajaran ini di materi ini gampang-gampang atau gampang-gampang mudah, tetapi harus bisa memahami isi dari ataupun penjelasan yang diberikan. Dan manfaat dari video tersebut bagi saya adalah ini sangat berguna untuk masalah penugasan. Dan materi ini juga sangat penting nantinya untuk bekerja di suatu instansi atau dimanapun. Materi ini merupakan bekal kita ataupun bisa menambah wawasan kita di masa yang akan datang nanti. Baiklah, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.